Gimana persiapannya? Aduh, kurang tidur nih mah. Gaskeun. Gaskeun aya nama jauh deket yang penting mah ngagas. Gagas tah eta. Orang tanya mulai barang kita itu sama protes bau anak. Mai, yakin nyampe lagi? Nyampe. Mau kemana sekarang? Ranca Ekek. Gimana persiapan ke Flores? Insya Allah ikut bahagia. Jadi kieu aya teh. Tunduk kene urang teh. Tapi dah yang milu gitu. Kewe udang saring yang aya di ditu. Kopi. Kopi sama Mai. Hop. Mantap. Punten Mas Har ya. Mas Har maaf ya. Aya soraan ketum aya na. Start dari sini kita ke Solo hari ini. Kita makan pagi sarapan di Mergosari, Jawa Tengah, Mergosari. Cilacap. Makan siang buat yang tidak ikut. Mohon maaf. Maaf. Sini. Mas Har. Maaf ya Mas Har ya. Semoga lain waktu bisa ikut. Amin. Sabar. Sebelum berangkat kita berdoa dulu ya. Mulai. Lomba 2. Kita lagi istirahat makan siang di Sate Patino. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motor. Lagi makan dulu. Lagi makan apa? Gurame. Mantap. Ada pakai goreng ditinggal. Kan menentu awal teh. Kamu nginep tak bisa diterusin karena mau pulang lagi jadi di sini Kolombian. Jadi rata panjang.
Masih ribuan kilometer lagi, selalu ada cerita di baliknya. Puders risau, ada trouble dikit di motornya jadi kita cari bengkel terdekat, walaupun sudah pada tutup bengkelnya. Tapi kita berusaha biar perjalanan terus berlanjut. Bersyukur bapak yang punya bengkel, mau mengerjakan perbaikan. Semua aman melanjutkan perjalanan ke Solo. Puders, gaskan. Halo, selamat pagi. Kita sudah berada di Solo. Mau makan pagi dulu. Pagi mas. Kita mau sarapan dulu. Pagi. Etapa 2 kemana nih? Etapa 2 ke Banyuwangi. Jarak 502 kilo. Kuat. Pagi. Sehat. Sarapan. Kamu sarapan sama apa? Biasa kepala-pala pengen yang gini. Gaskeun. Lagi ngapain Ibu Bendahara? Pagi mas. Lagi ngapain mas? Sarapan sama mas? Jual bubur. Oh iya siap. Ini Bu lagi makan apa Bu? Duluan. Orang Eropa, mana orang Eropa? Oh gitu ya. Oh soalnya bukannya biasanya bala-bala. Mas, kita keluar mas. Res pertama kita menginap di Solo. Lanjut ke Banyuwangi sebelum menyeberang ke Bali. Pelabuhan Ketapang. Di sini ketemu Puders dari Malang. Reven, yang siap patwal perjalanan kami. Di perjalanan kami memutar arah, karena sebagian, ada penutupan ruas jalan. Jadi kita cari jalan alternatif. Istirahat semalam di Hotel Blambangan. Pagi kita lanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ketapang. Sebelumnya kita lakukan antigen, ikuti prokes anjuran pemerintah. Biar kita melakukan perjalanan dalam keadaan sehat, tidak terdampak COVID-19. Jarak tempuh antara Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk lebih lama 30 menit. Hal ini membuat aku berlama-lama di kapal feri dan menikmati indahnya laut antara Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan mengambil beberapa view. Di Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk penjagaannya cukup ketat. Kita harus menunjukkan identitas diri kita berupa KTP, kalau nggak lupa nggak bawa, bersiaplah untuk kembali lagi, dan dadah goodbye untuk melihat keindahan Pulau Bali.
Jadi, siapkan identitas diri kemanapun kalian berada ya, ini pun penting sebagai alat jikalau terjadi apa-apa. Akhirnya kami sampai di Bali. Kita akan bertemu seseorang, salah satu Hooders on tahun. Kita akan bertemu di Gilimanuk untuk bicarakan perjalanan di Bali. Poin-poin apa aja nantinya biar tambah seru perjalanan kami akhirnya. Sesampainya di Gilimanuk, Bali, kami disambut Hooders Bali Om Indra. Om Indra ikut serta ajak kami keliling daerah Bali, menikmati setiap perjalanan Bali berkelok, tanjakan, turunan dengan pesona alam Balinya yang sudah mendunia. Halo guys, sekarang kita ada di Pulau Dewata Bali. Pemandangannya sangat luar biasa. Wow, mantap kan? Sangat-sangat keren. Kita lagi makan dulu di sini. Om Indra, gimana? Mantap, seru. Moga-moga tidak mengecewakan grup Bandung. Enggak, terima kasih Om Indra. Om Indra sukses selalu deh. Gimana Pak Ketuk? Di mana ini? Kita makan siang kan? Kita makan siang. Kita mau ke Black Lava, jadi makan siang dulu di sini. Ini kebetulan lagi dijamu sama Om Indra. Terima kasih dulu buat Om Indra. Ada Pak Rosidin. Gimana tadi kesan pesannya? Saya biasa main di Eropa. Jadi deg-degan. Merasakan sensasi Dakar, di hamparan lautan pasir hitam Black Lava Gunung Batur. Memberikan pengalaman petualangan yang berbeda dari yang lain. Yang memacu adrenalin.
Jalanan batuan khas pegunungan melewati pasir hitam dan formasi alam yang terbentuk lava, dan mengagumi pemandangan hamparan pasir dan batu lava letusan Gunung Batur yang menakjubkan. Hitung-hitungnya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sip. Udah. Hooders, melanjutkan perjalanan kembali. Malam ini harus sudah ada di pelabuhan. Perjalanan feri dari Bali ke Lombok memakan waktu sekitar 5 jam. Jadi, waktu yang pas buat kami bisa tidur istirahat sejenak di dek kapal. Perkiraan kami bisa sampai di Mandalika pada dini hari dan beristirahat di sana. Dan pagi harinya kami bisa menikmati indahnya terbit matahari, Pantai Kuta Mandalika. Selamat pagi Hooders. Setelah 3 hari perjalanan, Bandung, Solo, Banyuwangi, Bali, dan akhirnya sampai Kuta Mandalika Lombok, pantai yang indah. Dan di sini suasana lebih sepi dan lebih bersih. Keadaan alam yang nyaman, menawarkan berbagai pesona pantai yang membentang, luas deburan ombak yang tenang. Hooders sangat menikmati semuanya, bersantai, seru-seruan, lepas lelah sebelum lanjut lagi ke Sumbawa. Hooders bisa menemukan berbagai jenis pantai, seperti Pantai Kuta Mandalika yang cocok untuk menikmati keindahan alam sekaligus landscape kota. Pantai yang bisa jadi lokasi strategis menikmati senja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita rombongan udah nyampe The Mandalika Kuta Lombok. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua, tidak ada gangguan apa. Walaupun ada insiden sedikit, mamai agak-agak gitu loh. Karena itu saya juga mengucapkan rasa terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendoakan kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan jadi ladang ibadah buat sampean-sampean semua yang mendoakan. Amin. Mungkin dari saya sebagai paling tertua. Amin. Dari paling kasih. Tetap semangat, asik. Udah foto-foto belum? Pengalaman yang luar biasa. Jangan lupa tiap gabung kasih foto. Selamat datang. Gaskeun. Alhamdulillah Tiger udah nyampe. Iya, TAB The Lion King. The Lion King. Om, mukanya kenapa putih-putih? Sama mama harus di ini biar nggak kebakar, karena saya udah kebakar jadi tanggung kebakarnya terlalu panas. Timnya mudah-mudahan selalu kompak. Amin, sukses. Om mamanya mau Dasar. Kamari naik kapal. Biar. Om Ujo. Om Ujo, selamat pagi. Gimana? Gimana apa? Aku udah jalan dari sana kemana-mana, nyuci udah beres. Kamu belum kan? Belum. Cucian tuh punya saya. Cucian. Sini atuh. Yuk, di Bastapos itu ya, palanya. Akhirnya Hooders melihat sirkuit Mandalika. Walaupun masih tahap pembangunan, sirkuit Mandalika Lombok dibangun dengan kelas dunia, dengan panjang lintasan 4,31 km dan 17 tikungan yang siap ditaklukkan para pembalap kelas dunia. Hari ini kita sudah buktikan
Dari Lombok Mandalika bisa mewujudkan satu sirkuit yang tidak kalah dari kualitas sirkuit terbaik di seluruh dunia. Mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Selamat pagi, kita akan melanjutkan perjalanan dari Lombok ke Pototano. Semoga kita selamat di tujuan. Gaspol! Hooders, sebelum menyeberang ke Sumbawa, mampir sejenak ke tempat di mana ada pohon langka. Masyarakat sekitar menyebutnya pohon lian. Pohon langka lian purba di Lombok Timur. Pohon-pohon ini tumbuh dekat pesisir pantai dan dapat dijumpai di pinggir jalan raya maupun di lahan-lahan milik penduduk. Mempunyai akar yang panjang, ketinggian pohon dapat mencapai 40-50 meter, dan lingkar bawahnya seukuran pelukan 3-4 orang dewasa, bahkan bisa lebih. Keberadaan pohon-pohon ini pun menjadi daya tarik tersendiri. Hooders pun penasaran keunilan pohon lian ini, karena hanya tumbuh di areal sekitar 40 hektar dengan jumlah sekitar 40 pohon, baik yang masih hidup atau sudah tumbang, dimakan usia. Hooders, sebelumnya singgah dan berwisata di Lombok kemudian melanjutkan perjalanan ke Sumbawa. Menyeberangi lautan terlebih dahulu dari Pelabuhan Kayangan menuju Pototano. Kedua tempat ini hanya dipisahkan oleh sebuah selat bernama Selat Alas. Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur merupakan jalur transportasi laut yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Dengan menggunakan kapal feri yang beroperasi selama 24 jam, dengan durasi 2 jam perjalanan menuju Pelabuhan Pototano Sumbawa. Lama penyeberangannya ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam saja. Di Pelabuhan Kayangan, terlihat tidak terlalu ramai, cenderung sepi. Ada beberapa bis dan truk barang. Jadi Hooders masuk kapal terlebih dahulu memudahkan keluar masuk kapal ke Sumbawa. Cuaca di pelabuhan cukup cerah, jadi Hooders bisa menikmati perjalanan dan keindahan pantai alam sekitarnya. Hooders akhirnya sampai di Pelabuhan Pototano Sumbawa. Perjalanan menuju Pulau Sumbawa menawarkan pemandangan yang tak disangka. Mata seakan enggan berkedip, melihat panorama, anugerah Sang Pencipta. Sumbawa memang masih terasa sepi. Hanya truk-truk ekspedisi dan bus besar saja yang melewati jalan Trans Sumbawa ini. Adapun motor dan mobil hanya di beberapa bagian yang terdapat desa dan pemukiman. Di beberapa bagian Anda akan melihat lahan kering berupa savana. Ada pula jalan yang menembus hutan. Sepanjang perjalanan ada pantai, gunung, dan padang savana yang indah tentunya. Jalan Trans Sumbawa memiliki panjang kurang lebih 300 km, hingga saat ini masih dalam kondisi bagus. Perjalanan panjang pun akan terasa singkat melihat keanekaragaman pantai, lahan tandus dan berhawa panas ini. Selama dalam perjalanan, Pulau Sumbawa yaitu perjalanan yang berbukit-bukit. Jalan raya berkelok-kelok, naik turun tajam,
dan di bagian tertentu jalan menyempit. Banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan. Keadaan itu kenyataan bahwa Pulau Sumbawa merupakan daerah penghasil ternak. Jalan utama yang menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lain itu hanya terdiri 2 lajur. Tak lama hujan deras menemani perjalanan, jadi harus ekstra hati-hati. Sepanjang perjalanan ketika menuju ke Bima, pemandangannya berupa pantai. Ida Pisaan Pokonama. Panjang jalan nasional di wilayah NTB mencapai 601 km, diantaranya ruas jalan dari Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat menuju Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur hingga Pelabuhan Poto Tano di Pulau Sumbawa dan jalan jurusan Sumbawa Bima sampai di Pelabuhan Sape. Awas nage, awas nage. Ya, yang belum bayar, maaf. Ya, hari ini perjalanan kita ke Padang Savana ya. Itu jaraknya 225 kilo kurang lebih. Kalau waktu di Google Map itu 4 jam setengah. Mungkin sama sarapan, istirahat, segala macam yang kita hitung 5 jam aja lah. Sarapan tuh udah saya. Makan siang, ngopi. Oh, makan siang. Udah dari Padang Savana kita ekspor ke ini Tambora. Lu saya tahu tuh. Oh, enggak kan? Tambora mah foto di ininya aja. Di gerbangnya aja bisa masuk, cuman di foto itu aja nanti. Di foto diedit aja ya. Hah? Apa? Jadi tilangin ke mamanya? Ya, boleh. Dari Padang Savana langsung kita ke hotel ke Bima, itu jaraknya 130 kilo, kurang lebih 3 jam lah. Jadi nyampe hotel di Bima kurang lebih maghrib jam 6-an. Kalau bisa sebelum jam 6 udah nyampe sana biar kayak sekarang aja gitu, bisa makan malam, bisa santai. Amin. Ya. Ada tambahan, jadi setelah masuk perbatasan mulai masuk ke menuju 1 jam ke Padang Savana itu nggak ada apa-apa. Jadi kita berhenti di sebelum batas terakhir. Beli aqua. Di Alfamart terakhir. Beli aqua segala buat nanti ngopi-ngopi di Padang Savana. Bikin sendiri aja di sananya paling. Ya, Bang. Teman-teman, kita memasuki hari ke mungkin kondisi udah pada lemah, udah pada lelah, makanya malam beli madu. Bagaimana testimoninya ibu-ibu puas? Dan Aku beli tapi gak ada ibunya. Dan untuk itu kita wajib untuk lebih fokus. Jangan dipaksain. Kalau emang merasa lelah, perlu istirahat, kita berhenti dulu. Iya. Jangan dipaksain. Bukan ditinggal ya. Mungkin begitu dari saya. Ya. Ada yang lain? Begitu? Udah. Ya. Sebelum berangkat kita berdoa dulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai wudhu masing. Oh, tahu. I'm always the one no one knows. Never found somebody like me. State of mind is always moving on. Cut through the chase and work quickly. Don't need no bullshit from you. Maybe you find me quite scary. I don't care if so easy to all. Thinking about leaving the city. Lately it's making me choke. Don't give a damn if I'm silly. I don't care if so easy to all. You can choose to win or lose. I give you the choice. The world is black or white, either or. You either like me or you don't. I don't care, no, not at all. Don't like me now, you never will. If you do, you get a thrill. Either like me or you don't. I'm looking crazy, but you don't know. What's on the inside never shows. You either like me or you don't. I don't care, no, not at all. Either like me or you don't. Wanted to end it all quickly. Lately you making me choke. Might end up pretty unpretty, 'cause I tend to leave before you know. Thinking about leaving the city. Lately it's making me choke. Don't give a damn if I'm silly. If I choose to go, then I'll be gone. You can choose to win or lose.
Akhirnya Hooders tiba di padang savana Tambora. Padang rumput yang bernama Savana Doroncanga ini terletak di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, terbentang sepanjang 30 km dari mata air dan pantai Hodo hingga ke wilayah Doropeti, Kecamatan Pekar. Ada ribuan bahkan jutaan hewan ternak dan hewan liar yang hidup di Savana Doroncanga. Ada beragam spot yang bisa dijadikan tempat untuk mengabadikan momen. Ada beragam pohon yang tumbuh berjarak. Selain padang rumput, ada banyak bebatuan hasil muntahan lahar Gunung Tambora pada tahun 1815. Padang Savana Doroncanga merupakan salah satu destinasi unggulan yang terletak sebelah selatan kaki Gunung Tambora. Di padang savana ini Hooders ditawarkan pemandangan yang menarik, salah satunya hewan liar kuda, sapi, kerbau dan kambing. Pemandangan padang savana di sore hari juga sangat menarik, karena akan terlihat ratusan ternak yang melintasi area padang savana. Hooders memotret momen ini, tapi harus diwaspadai. Kadang hewan-hewan ini melintasi jalan raya dan cukup berbahaya bagi pengendara yang tidak hati-hati. Big safety ride Hooders. Dilihat dari sejarahnya Gunung Tambora, gunung ini berpredikat kawah terbesar se-Indonesia, sumber lain mengatakan se-Asia Tenggara. Efek letusannya pada tahun 1815 menimbulkan korban jiwa yang banyak dan telah menghancurkan 3 kerajaan di sekitarnya. Kekuatan letusannya 4 kali letusan Gunung Krakatau. Halo Hooders, sekarang Hooders mulai dalam perjalanan ke Pelabuhan Sape. Penyeberangan ke Labuan Bajo. Hooders masih tetap semangat, menikmati perjalanan pemandangan yang indah. Tidak bosan karena Hooders bercanda di Pektor jadi rame seru tertawa. Di sepanjang perjalanan mulai dari Pototano di Sumbawa Barat hingga Sape di ujung timur Pulau Sumbawa, Hooders juga disuguhi pemandangan beragam. Mulai dari tanaman padi dan ladang-ladang di kanan kiri jalan lintas Sumbawa hingga bukit-bukit yang hijau dengan hutan yang terjaga, sebagian jalan pun menyusuri tepian pantai Teluk yang memukau. Jalan darat dan naik feri itu seru buat Hooders. Ketika motor Hooders bawa full box berasa bawa seisi rumah. Hahaha, dan merasa bisa survive di mana saja. Akhirnya Hooders sampai Pelabuhan Sape Bima. Dibutuhkan waktu sekitar hampir 7-8 jam pelayaran dari Sape ke Labuan Bajo. Hooders bergembira dengan semua yang tersaji, dan tak berhenti bertanya kepada siapa saja yang berdiri di pinggir kapal. Berbincang sesama touring adventure lainnya, Hooders menikmati indahnya pemandangan di sekitar dengan cuaca cerah. Semuanya setuju jika negeri ini sungguh memesona. Jadi kelebihannya menggunakan jalur darat dan laut adalah selain Hooders bisa mengunjungi banyak daerah lainnya selama perjalanan. Dari mulai Bandung, Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, diseberangkan ke Gilimanuk, Bali, lalu dibawa ke Benoa untuk diseberangkan ke Lombok, dan kemudian diseberangkan lagi ke Pulau Sumbawa dan tiba di Pelabuhan Pototano, terus ke Pelabuhan Sape menuju Labuan Bajo. Banyak tempat yang Hooders kunjungi selama perjalanan, mengabadikan momen dan beristirahat. Selain itu, di jalan Hooders bisa mampir ke tempat yang Hooders mau, kapanpun Hooders mau, selama yang Hooders mau, dan dengan begini Hooders jadi bisa ketemu banyak hal. Perjalanan jadi menyenangkan.
someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. I forget. Oke, selamat sore Bajo, selamat sore Hooders. Oke. Sore Kak Yogi. Jadi kita nih ngumpul-ngumpul nih, pengen tahu, pengen dengar. Sebelumnya ini ya disclaimer dulu ya. Kita ini Bajo untuk acara Komarwa sudah di PCR, sudah divaksin. Jadi sebenarnya kita aman. Ya kan? Buat kita ini kan lu bisa kumpul rame-rame. Kalau acara itu kan udah nggak lagi kayak dulu, kan dulu heboh kan enggak. Bener-bener lu datang kumpul. Kenapa kumpul? Karena makanya dikasih namanya Komar. Kumpul setahun motor efek. Kenapa hanya kumpulnya doang? Acaranya tuh nggak terlalu menurut kita nih yang kerjain, artinya nggak terlalu masuk penting banget. Nggak perlu pakai ibu. Iya, tempatnya enak, tempatnya acara ya paling kan tujuannya kita akan sampaikan. Terus kenal, silaturahmi itu kan yang kita makan. Jadi kalau acaranya mungkin kayak hotel mewah, acaranya lain kayak udah apa ya, udah kurang menikmati. Jadi memang ada yang basi kalau tidak habis siapa punya harapan itu semua ya, tapi ke depannya kira-kira harapan depan yang baru kan misalnya ada tidur kayak sama di jalan terus habis Komarwa ini kemana ya?
Orang sih ini kalau gua jabarin. Nah, pembayaran apa? Pusing. Di mana sih Bandung yang ada itu? Ya. Sama asik dari wah jadi ya. Ya, November. Udah November, Januari ada project. Donasi juga tuh project. Warga Jakarta yang ada. Arahnya ke pantai kalau project. Pantai ya. Project ke pantai. Utara. Baru ya. Pantai, project ke pantai. Dan itu ada lagi Orca. Main gunung, camping. Orca dulu di Bapati. Orca ya. Project tahu nggak apa ya? Project itu sebenarnya awalnya barbecue, ya, barbecue, right, maunya tuh total sih, tapi tujuannya untuk donasi. Yang ada di Jakarta, cek di Jakarta, arahnya ke pantai, tujuan utamanya donasi. Terus dengan tapi wow, itu project. Ada lagi orang. Orca apa? Tahu keren, camp. Itu ride and camp. Kita ride, sambil ke camp dan tidak sambil cari donasi juga. Jadi Sukabumi ada namanya sekarang. Oh iya, Sukabumi ada tuh. Kita punya camping ground sendiri di Sukabumi. Namanya kalau lo masuk ke Google Map, lo tulis tahun camping ground keluar. Sebagai tim baru Bandung harus camping. Setelah melakukan serangkaian acara kemarin, berkumpul semuanya Hooders di Labuan Bajo. Dan hari ini Hooders melakukan perjalanan ke Bukit Sylvia yang gak jauh dari hotel tempat Hooders beristirahat. Di Bukit Sylvia ini Hooders abadikan momen karena pemandangan alamnya yang indah. Selesai di Bukit Sylvia mulai di mana ini perjalanan 360 derajat Explore Flores. Gaspol Hooders. Kali ini Hooders mengambil jalur anti-mainstream. Jalur yang tidak banyak dilalui wisatawan di Flores. Jadi sepanjang perjalanan beberapa ruas jalan ada perbaikan, pelebaran dan longsor. Menunggu perbaikan jalan longsor yang membutuhkan waktu lama menunggu sampai akhirnya buka tutup jalan dibuka kembali. Apa yang terlintas saat dengar kata Flores? Mungkin Labuan Bajo, Pulau Komodo, Gili Lawa, Pulau Padar, Danau Kelimutu, atau Laredo. Itu sebagian tempat populernya di Flores. Tapi Hooders akan memberikan kejutan indahnya alam lain di Flores dengan style adventure. Hooders langsung tancap gas menuju Riung dan berencana beristirahat malam hari di daerah Maumere. Karena perjalanan malam, tidak banyak yang bisa dilihat di sepanjang jalan dan minimnya lampu penerangan jalan. Jalanan yang kecil perlu waspada berhati-hati. Karena tim dokumentasi mengalami crash di jalanan Riung ini. Melelahkan memang, tapi akan terbayar dengan keindahan alam yang tersaji di sepanjang perjalanan. Meskipun lebih dari separuh kondisi jalannya masih rusak, tapi pemandangan dari jalur ini sangat worth it. Perjalanan yang syahdu, pinggir pantai, hutan, pebukitan. Sangat menarik dengan hamparan bukit yang merah dan luas di saat melewatinya di balik bukit yang indah. Hooders sempat berhenti di Bukit Kembar Riung. Tahu Gaston.
Maskernya pakai masker. On tahu. Banyak sekali kisah baik, pengalaman menyenangkan dalam perjalanan ini. Setiap kisah, setiap tempat, Kuders ceritakan. Perjalanan ini membuat berdebar-debar dan tak sabar untuk merencanakan perjalanan berikutnya. Eksplor keindahan, kekayaan, kebudayaan dan kearifan lokal Flores. Salam cinta Indonesia. Masih banyak keindahannya begitu mempesona. Sepanjang perjalanan walaupun tandus, panas, melihat padang savana, bukit bebatuan khas Flores, tapi masih tetap indah untuk diabadikan momennya. Salah satunya adalah tempat ini, bukit bebatuan yang unik namun indah.
Halo Hooders, gimana perjalanan hari ini? Perjalanan dari Riung ke Maumere, melewati jalanan kabupaten atau provinsi Flores itu sangat menantang. Karena seperti dilihat jalanan rusak, berkelok-kelok, bergelombang, tanjakan dan turunan curam. Memacu adrenalin Hooders tetap fokus dan berhati-hati. 360 derajat explore Flores. Benar-benar seru pisan pokoknya mah Hooders. Hampir keseluruhan melewati jalanan ini rusak parah. Hooders Bandung menyebutnya, Jalan Mamai, lagi Jalan Mamai, sekali lagi Jalan Mamai. Kenapa disebut Jalan Mamai? Lihat saja nanti pas jalanan tanjakan gimana aksinya yang menawan. Kuat tiluan lagi. Untung udah pilih towing. Oh, tahan stop. Tahan di sini. Terus kurang lurus. Banyak cerita di jalur ini selain Hooders sudah pada kelelahan. Atur strategi pas tanjakan ini. Karena tanjakan ini rawan gubrak. Karena tanjakan jalannya sudah rusak dan bergelombang seperti yang Om Mamai alamin. Karena Om Mamai sudah ngaplek, mengendarai sepeda motor, melintasi jalan Trans Flores yang berkelok-kelok. Hooders masih tertawa-tawa gembira dan semangat walaupun sudah kelelahan. Hooders lainnya ngetem di warung pinggir jalan milik masyarakat setempat. Menunggu Om Mamai dan Om Iwan yang kelelahan di jalanan ini. Iwan, aduh, ngep-ngepan dia, aduh, kumaha ya. Terus jeung pantap beureum. Yalah nu payun sing jongjon lah. Aduh, ieu karunya. Pasti gaduh tarasi ya. Tenaga. Oh.
Hai Hooders, mari kita lupakan sejenak serangkaian cerita kemarin di Jalan Mamai, Tanjakan Mamai. Hari ini saatnya Hooders bersantai bergembira, tertawa di pantai yang indah dan bersih ini. Hooders beristirahat di Coconut Garden Beach Resort. Suasana yang sangat syahdu di pagi hari. Kicauan burung pepohonan kelapa, hamparan pantai pasir putih landai dan penataan tempat peristirahatan yang mengikuti arsitektur lokal Sika memiliki daya tarik tersendiri. Suasana hening dan sepi yang dipadu dengan lingkungan yang asri. Di sini juga Hooders mencoba fasilitas snorkeling dan perahu karet untuk melihat keindahan pantai yang bersih ini dan berenang di pantai. Pokoknya indah pisan. Hooders, gaskeun. Sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya, sepanjang jalanan banyak pemandangan alam yang indah, jadi akan mampir dulu di Pantai Koka. Like an angel set me free. Where are you now? Do you feel safe? I don't need an answer, just need some space. Don't let me darken your front door. That is not what I came here for. Do you still carry all that weight? Don't need an answer, just need. Karena kedatangan Hooders di sini saat hari kerja ataupun masih suasana COVID-19, maka tidak ada orang lain yang berkunjung selain Hooders, menjadikan Pantai Koka serasa milik pribadi. Bebas mengambil objek-objek yang bagus tanpa ada gangguan. Sebenarnya masih enggan beranjak dari pantai ini, namun perjalanan masih jauh sehingga Hooders harus meninggalkan pantai indah ini. Hooders tiba kembali lagi ke jalan raya yang ternyata tidak jauh dari titik masuk tadi. Hooders telah melewati batas dari Maumere dan masuklah di wilayah Kabupaten Ende. Perjalanan mengelilingi Pulau Flores dijamin tidak akan menjemukan karena Hooders akan bisa menemui keindahan dari berbagai sudutnya.
Sudah beberapa hari ini Hooders melakukan perjalanan 360 derajat Explore Flores yang indah. Memulai awal perjalanan Hooders mulai Labuan Bajo, Bukit Silvia, Riung, Maumere, Ende, sempatkan mampir sejenak ke Museum Soekarno atau tempat pengasingan Presiden pertama Indonesia. Sesampainya di Maumere kami lanjutkan perjalanan menuju Taman Nasional Gunung Kelimutu. Sejarah masyarakat Flores menunjukkan bahwa pulau ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis. Masing-masing etnis menempati wilayah tertentu lengkap dengan peranata sosial budaya dan ideologi yang mengikat anggota masyarakatnya secara utuh, ditinjau dari sudut bahasa dan budaya. Etnis di Flores, etnis Manggarai, Riung, yang meliputi kelompok bahasa etnis. Masyarakat Manggarai Barat merupakan bagian dari masyarakat Manggarai. Pada zaman reformasi, Manggarai mengalami perubahan, dengan melakukan pemekaran wilayah menjadi Manggarai dan Manggarai Barat. Perubahan ini terjadi pada tahun 2003. Pemekaran wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga secara historis antara masyarakat Manggarai dan Manggarai Barat tidak dapat dipisahkan di antara keduanya. Masyarakat Manggarai termasuk masyarakat Manggarai Barat, merupakan bagian dari 6 kelompok etnis di Pulau Flores. Dari setiap kedaluan bersemi mitos atau kisah kuno mengenai asal-usul leluhurnya dengan banyak kesamaan, yaitu bagaimana nenek moyangnya datang dari laut atau seberang, bagaimana nenek moyangnya turun dari gunung, menyebar dan mengembangkan hidup dan kehidupan purbanya serta titisannya. Syuting situ juga. Senyum. Ibu cantik. Dadah ibu. Dadah ibu, dadah. Waktunya. Belajar nih. Saya juga. Ya, oke Bang. Terima kasih Bang. Bang. Anak satu ya. Bagi semua. Nah, udah habis. Isi bapak aja ya. Dibagi rata ya. Bisa dicuci itu. Bisa dicuci. Banyak ya. Makasih ya Bang. Satu ya. Satu. Abang. Makasih Bang. Bilang dulu gasken. Tunggu 2 3. Gasker. Ontahut. Gaser. Iya. Ontahut gasken. Ya. Ontahut. Gasken. Sekali lagi. Ontahut gasken. Terima kasih Flores, yang indah. Keramahan masyarakatnya, terhadap siapapun tamu yang datang. Senyuman bahagia, dengan cara sederhana, membuat orang lain bahagia itu hal yang sangat menyenangkan. Melanjutkan perjalanan ke Kelimutu. Terletak di Desa Koanara, Kecamatan Wolowaru, sekitar 66 km dari kota Ende dan 83 km dari Maumere. Sepanjang jalanan disuguhi pemandangan alam yang indah. Keramahan masyarakat saat kami melintas sepanjang perjalanan. Udara sejuk dan dingin karena perjalanan naik ke pegunungan Taman Nasional Kelimutu. Perjalanan menanjak dan berkelok, sungguh sangat menyenangkan saat melintasi sepanjang perjalanan. Nusa Tenggara Timur menyimpan banyak sekali potensi wisata yang menarik. Mulai dari wisata pantainya yang indah hingga aneka kawasan pemandangan yang begitu menawan. Salah satu tempat wisata yang paling banyak diminati pecinta wisata adalah Danau Kelimutu atau Hulu Kelimutu yang memberikan pengalaman wisata seru dan menyenangkan. Danau Kelimutu merupakan tempat wisata menarik yang wajib dikunjungi saat Anda berlibur ke Flores. Bahkan karena saking menariknya danau ini menginspirasi desain uang kertas zaman dulu dengan nominal Rp5.000. Bukan hanya wisatawan dalam negeri saja yang terpesona dengan keindahan alam yang disuguhkan di Danau Tiga Warna ini, namun para wisatawan mancanegara pun juga ikut tertarik untuk melihat pesona indahnya.
Merdeka, dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, kita adalah satu. Kelimutu oke. On tahun oke. Kalau Kelimutu ini ada arti, Pak. Keli itu gunung, Mutu itu indah. Apa artinya 9 raja satu kepala di Kelimutu? Ada aturan, tidak boleh lewat pagar yang sudah disiapkan, tidak lempar batu di danau. Yang ketiga, barang yang sudah jatuh tidak boleh diambil. Boleh diambil sekurang-kurangnya rokok atau sirip pinang. 3 darah itu menjadi darah dulu. Harus dibunuh 3 raja dulu, baru bisa kembali. Itu aturan adat. Jadi kita semua anak adat dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, kita adalah satu. Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Merdeka! Merdeka! Halo Fooders, bergegas kembali melanjutkan perjalanan ke Ruteng. Jarak tempuh diperkirakan sampai Ruteng malam hari. Tapi sebelum ke Ruteng, Fooders akan mampir dulu ke Padang Sabana Mausui, yang berada di sekitar perkampungan Mausui, Kelurahan Watugene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Hari ini perjalanannya menyusuri pinggir pantai yang indah dan cuaca yang cerah. Fooders masih tetap semangat 360 derajat explore Flores. Bilang dulu terima kasih. Ya. Yang belum siapa? Ojek.
Wilayah timur Indonesia memang tak pernah mengecewakan jika soal hal unik dan mengesankan. Dikelilingi dengan lautan luas dan perbukitan hijau seperti tak pernah puas untuk dijelajahi. Sampai desa-desa adatnya juga tak luput berikan momen berharga bagi para pengunjungnya. Tapi sayangnya Hooders gak bisa masuk karena masih suasana COVID-19, jadi masih ditutup. Hooders hanya melintas dan dokumentasikan sebentar saja. Saat melihat desa adat ini seperti sedang singgah di lorong waktu desa Bena yang akan membuat merasakan zaman megalitikum. Desa yang berada di kaki Gunung Inri ini hingga kini masih memegang teguh adat dan kebiasaan era megalitikum. Selintas saja melihat bangunan rumah tradisional dengan beratap rumbai dan kampung berundak akan menjadi pemandangan yang indah. Masing-masing suku akan tinggal di undakan yang berbeda, rumahnya dibangun berhadapan dengan susunan yang rapi. Desa ini merupakan desa tertua di Flores karena diperkirakan sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Pemberian nama Bena diberikan oleh penduduk asli yang pertama kali menempati daerah ini. Hingga kini suku Bena dianggap sebagai pendiri atau suku paling tua, dan Anda bisa menemuinya di undakan tengah kampung ini. Pesona kampung ini juga terlihat mencolok dari arsitektur pada bangunan yang ada. Masyarakat menggunakan tumpukan batu gunung yang dipadukan dengan kayu dan atap alang-alang. Kealamian inilah yang akan membawa Anda menuju zaman megalitikum. Menjelajah ke bagian lain, akan menemukan ngadu dan baga pada halaman tengah desa ini. Kedua bangunan ini tentunya memiliki makna tersendiri bagi desa tradisional Bena, Bajawa. Awas, hati-hati Pak Agung. Om Epul, kadek-kadek. Hooders,
Bergegas menuju ke Padang Sabana Mausui, di sekitar perkampungan Mausui Kelurahan Watugene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Melewati perkampungan Lekolembo dan terus melaju ke hamparan Padang. Hamparan Padang Sabana Mausui sangat luas, terlihat pegunungan dan jalanan berkelok, sebagian jalan yang rusak. Menuruni jalan di aspal bebatuan dengan melewati pinggir pantai, ada sebuah tempat kubangan ratusan kerbau untuk berendam dan sekali-sekali kerbau minum air laut di pinggir pantai. Berhenti sejenak untuk menikmati keindahan kubangan kerbau sambil mendokumentasikan puders melintasi kubangan air. Di tempat tersebut satu-satunya di Flores dengan kubangan kerbau terbesar ada di tempat ini. Kubangan ini juga disebut kubangan Mausui. Ternyata pemandangan lain berada di hamparan padang tersebut. Dari Padang Sabana Mausui, dapat melihat keindahan Gunung Ineri di Kabupaten Ngada dan juga Gunung Komba di wilayah Desa Komba. Tak terasa menikmati semua keindahan alam yang ada di Padang Sabana Mausui. Waktu pun sudah mulai larut. Bergegas kembali melanjutkan perjalanan malam ini ke Ruteng dan berencana istirahat di sana.
Besoknya melanjutkan perjalanan lagi ke Wairebo. Trek jalan kakinya kurang lebih 3 jam jarak tempuhnya. Halo, assalamualaikum. Saat ini saya sama Nitya ya, lagi ada di Desa Denge. Ini desa terakhir sebelum kita trekking ke Wairebo. Di situ ada kampung adat yang mana semua tradisional, bangunan tradisional semua adat masih terjaga dengan baik. Nah, dari sini kita akan trekking. Kalau jalan full itu sekitar 3 jam. Tapi kita akan pakai ojek motor, akan menghemat waktu 1 jam. Oke, nanti di sana insya Allah kita akan disambut oleh pesta adat oleh 5 kepala suku di Wairebo. Ya, sampai ketemu. Ada yang lagi bersantai. Pak. Ini udah nyampe pos 3, pos terakhir untuk menuju desa Wairebo. Jadi ada tadi di sini pada saat kita akan masuk, rombongan harus membentuk kentungan dulu supaya nanti yang dari desa Wairebo bisa mendengar kentungan yang diketuk, bisa menyambut kita di bawah. Kita lihat nanti sambutan seperti apa. Itulah sekilas cuplikan Hooders saat melakukan perjalanan ke desa Wairebo, yang termasuk salah satu desa tertinggi di Indonesia. Sekarang waktunya Hooders kembali ke Labuan Bajo, melanjutkan perjalanan pulang ke Bandung, dengan kapal laut 2 hari dari Labuan Bajo ke Surabaya. Selamat sore Hoder. Sekarang kami tim Bandung sedang melakukan perjalanan pulang dari Bajo langsung menyeberang ke Surabaya. Setelah dari Surabaya di Reading kita stay dulu di Jogja semalam. Udah gitu langsung ke Bandung. Kesan saya selama mengikuti Kemarau, waduh sangat mantap. Pokoknya panitia on tahun ini sungguh-sungguh mantap deh. Acaranya sangat seru. On tahun, gas!